Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang pagi ini saya bisa menyapa kembali para guru bermutu dari Sabang sampai Merauke dan dari Miangas sampai Pulau Rote. Salam Indonesia bermutu. Kalau kita ingin menggerakkan, kalau kita ingin mengajar, kan kita ingin tahu posisi awalnya itu di mana ini anak. Agar kita bisa ngukur pergerakannya sejauh mana. Agar kita bisa mengukur efektivitas yang kita lakukan. Agar kita bisa mengukur kinerja yang kita lakukan. Apakah anak telah bergerak sesuai dengan yang kita harapkan? Atau anak malah diam di tempat. Nah, untuk tahu itu kita perlu penilaian. Segitiga sebelah kiri, piramida sebelah kiri, mari kita perhatikan. Dari dulu sampai sekarang, sampai nanti, dua hal yang tidak berubah dari penilaian. Apa? Secara simpel, penilaian itu adalah ikhtiar kita, usaha kita untuk memperoleh informasi, untuk mendapatkan informasi, mengolah informasi, dan menginterpretasikan informasi. Dengan demikian, secara simpel, penilaian itu ikhtiar kita untuk mendapatkan informasi. Mata kita, bisa nggak digunakan untuk mendapatkan informasi? Oh, bisa. Karena mata bisa menyimpulkan hal-hal yang dilihat, warna, tinggi, dan lain-lain. Dengan demikian, simpulkan. Oh, Tuhan menciptakan mata. Ternyata luar biasa manfaatnya. Bisa digunakan untuk menilai. Tuh, indera kita. Lalu telinga kita bisa digunakan nggak untuk mendapatkan informasi? Oh, bisa. Suara si A, suara si B, si C berbeda. Itu telinga kita. Tarik lagi kesimpulan. Oh, Tuhan menciptakan telinga tidak sia-sia. Bisa digunakan untuk menilai. Ujung lidah kita bisa mendapatkan informasi perbedaan rasa. Ujung kulit kita bisa membedakan informasi perasaan suhu. Hidung kita, indera penciuman kita bisa membedakan informasi terkait bau. Dengan demikian, mari kita tarik kesimpulan. Tuhan ciptakan indera kita ternyata bisa digunakan untuk menilai. Maka keluarlah konsep filosofi penilaian sikap yang titik masuknya dari observasi mata, tetapi hakikatnya untuk menginderai. Indera dekat hubungannya dengan penilaian. Namun enggak semua hal di dunia ini bisa kita simpulkan langsung seperti apa informasinya hanya dengan indera. Misalnya, tidak bisa ibu bapak guru ketika melihat seorang anak lalu tatap mata anak itu lalu bapak ibu simpulkan kemampuan matematika anak ini 90. Tidak bisa. Dalam bahasa penilaian, untuk mengungkap isi kepala anak, untuk mengungkap pengetahuan IPA, pengetahuan IPS, pengetahuan bahasa, literasi, dan numerasi, kita memerlukan sesuatu. Sesuatu ini lebih teknis, kita perlukan instrumen. Instrumen ini lebih teknis, kita perlukan soal. Jadi Bapak Ibu membuat soal untuk mengungkap, untuk memperoleh informasi terkait dengan pengetahuan anak. Informasi yang Ibu perlu itu digunakan untuk apa? Apabila digunakan untuk menyimpulkan, untuk memutuskan ketercapaian sebuah kompetensi tujuan pembelajaran, di akhir pembelajaran atau di akhir unit pembelajaran atau di akhir bulan, di tengah tahun, di akhir jenjang, maka ini yang sering kita sebut dengan sumatif. Untuk menyimpulkan ketercapaian, baik 1 KD, 2 KD, baik setengah tahun, baik 1 tahun, terserah Bapak Ibu. Menyimpulkan akhir perjalanan. Kemudian ini pendekatannya, pendekatan off learning. Ini masih diberlakukan, ini masih berjalan, ini masih Bapak Ibu bisa lakukan hanya berdasar piramida ini. Dominasinya, frekuensinya berkurang.
Jadi mengangkakan, menyimpulkan akhir ketercapaian, dominasinya kita pelan-pelan kurangi. Lalu yang kita perbanyak apa fungsinya? Bukan fungsi sumatif, tetapi fungsi formatif. Apa itu fungsi formatif? Secara simpel, kalau fungsi sumatif mendapatkan informasi digunakan untuk memutuskan ketercapaian akhir, ini sumatif. Maka fungsi formatif, informasi yang diperoleh digunakan untuk memperbaiki proses pembelajaran agar pembelajaran menjadi efektif dan bermakna. Simpel. Jadi formatif, dapat informasi digunakan untuk feedback, untuk umpan balik agar proses pembelajaran menjadi efektif dan bermakna. Lalu siapa yang melakukan formatif ini? Siapa saja yang terlibat dalam pembelajaran? Bisa guru, bisa dosen, bisa tutor, bisa siapa saja, bisa peserta didik, bisa mahasiswi, bisa murid, bisa siapa sih, yang penting dia terlibat dalam pembelajaran. Lalu dampak dari informasi formatif ini, siapa yang harus menindaklanjutinya? Siapa saja yang terlibat dalam pembelajaran? Guru terlibat dalam pembelajaran. Oh, berdasarkan informasi formatif, dia harus memperbaiki gaya mengajar. Dia harus memperbaiki pendekatan mengajar. Murid sama. Karena dia terlibat dalam pembelajaran, dia harus merefleksi diri. Oh, saya kurang ini, oh saya kurang itu. Jadi saya harus seperti ini, saya harus seperti itu. Kurikulum sama. Tujuan pembelajaran sama. RPP sama. Yang terlibat dalam pembelajaran. Nah, ini ke depan diperbanyak. Nah, siapa yang melakukan formatif ini? Guru. Nah, ketika guru yang melakukan formatif, dominasi melakukan formatif, maka disebut for learning. Ketika murid yang memiliki dominasi, power yang lebih besar dalam melakukan penilaian formatif, maka ini disebut as learning. Guru, murid tahu, diajari, didesain, di-guidance oleh guru agar dia tahu, agar murid tahu di mana posisi saya. Saya belum tahu ini, saya sudah tahu ini, saya cocok dengan begini, saya cocok dengan cara itu. Ini as learning. As learning ini sejalan dengan pembelajaran mandiri, sejalan dengan metakognitif strategi, sejalan dengan self regulated. Ini yang harus diperbanyak. Lalu kita beralih ke segitiga yang ketiga. Sebelah kanan bawah. Siapa yang melakukan penilaian? Pemerintah boleh. Dalam bentuk akuntabilitas. Pemerintah punya tujuan. Melaksanakan pendidikan. Pemerintah punya strategi. Pemerintah punya standar. Pemerintah punya program. Pemerintah punya kewajiban. Maka dalam konteks akuntabilitas ini pemerintah bisa melakukan ujian. Dulu ada MTANAS. Evaluasi belajar tahap akhir nasional. Dulu ada ujian akhir nasional. Baru-baru ini kita mengalami ujian nasional. Dan rencananya ke depan ada asesmen nasional. Dan ke depan masih mungkin ada lagi yang lain. Ini pemerintah. Sekolah, ya. Guru dan murid, ya. Jadi ini adalah ikhtiar bersama baik pemerintah, sekolah, guru dan murid dalam melakukan pendidikan. Jadi posisinya bukan diversuskan. Mana yang lebih baik? Mana yang lebih berwenang melakukan pendidikan? Apa pemerintah? Apa sekolah? Bukan lagi. Tapi pemerintah, sekolah, guru dan berkolaborasi, bergotong royong melakukan penilaian sesuai dengan tugas, kewenangan, dan efektivitasnya masing-masing.